Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Risman Halawa. Nah, di segmen Fakih Kece seperti biasa kita mau interview orang. Kemarin-kemarin kan yang udah jadi pramugari udah kita interview, udah kita tanya-tanya juga. Dan mudah-mudahan kalian termotivasi ya di video-video sebelumnya. Dan hari ini saya memakai hitam putih karena saya host yang lagi magang, belajar-belajar untuk jadi host. Dan mudah-mudahan kalian suka videonya. Dan di video kali ini, di segmen Fakih Kece kali ini, atau di episode yang keberapa ini, kita akan berbagi cerita lagi. Dan sebagai bintang tamu, saya udah kedatangan seorang abdi negara dan juga merupakan saudara saya, saudara dari orang tua saya sih, anak. Ya, sepupuan lah gitu ya. Tapi dia udah jadi abdi negara sekarang. Jadi kita mau nanya-nanya dan mengulik-ulik. Siapa tahu dari cerita dia bisa termotivasi Anda untuk menjadi seorang abdi negara. Oke, please welcome to Anugrah Zega. Oke, Bang Anugrah boleh diperkenalkan dulu kepada teman-teman semua. Oke, sebelumnya saya sapa kawan-kawan dimanapun berada. Selamat siang, perkenalkan nama saya Anugrah Zega. Sekarang saya berdinas di jajaran satuan atau Batalion Rider yang ada di Kodam 1. Mungkin itu aja perkenalan singkat dari saya dan saya termotivasi tadi karena ini adalah suatu kebanggaan dan suatu saat bagi adik-adik yang mau mencoba sama seperti saya yang punya cita-cita, keinginan seperti saya. Betul sekali. Anda pasti bisa selagi ada niat, tekun untuk berlatih, selalu berserah diri sama Tuhan, yakin dan percaya itu akan terjadi sesuai dengan keinginan Anda. Amin, 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 amin. Jadi teman-teman, ini adalah saudara saya Bang Anugrah Zega. Dan kebetulan dia udah barusan naik pangkat kemarin jadi sekarang pangkatnya udah prajurit 1. Prajurit 1. Nah, teman-teman semua dari ngomongnya aja kan udah nampak ya kan seorang tentara abdi negara. Suaranya itu agak lumayan patah-patah dan tajam gitu loh ya kan. Jadi teman-teman ini kenapa saya ngajak, sebenarnya dia ini mau berangkat ke Batam bentar lagi. Karena saya melihat latar belakang beliau adalah seorang pekerja keras dengan berbagai cara melakukan percobaan. Pernah ngetes polisi juga ya? Pernah ngetes polisi sekali tapi bukan rezeki di situ. Wah, bukan rezeki di situ. Nah, ini kok tiba-tiba masuk ke tentara, ini ceritanya kayak mana nih, Bang? Jadi ceritanya itu dulu memang saya punya keinginan dari kecil memang jadi seorang tentara. Jadi sehingga beberapa kali tes dan jatuh bangun sehingga sampai sekarang bisa terwujud. Kenapa tadi? Karena satu dulu yang pertama kita berserah kepada Tuhan. Yang kedua dorongan dari kedua orang tua. Iya, betul sekali, itu penting. Kemudian yang ketiga itu adalah motivasi kita sendiri. Iya. Jadi yang harus kita perhatikan di situ bukan hanya sekedar coba-coba gitu aja, tapi memang kita niatkan dari hati. Ada niat ya. Ada niat dari hati, dari segi latihannya, karena kita tahu sendiri masuk ke tentara itu bukan hal yang mudah, mulai dari fisik, mental, dan psikologinya. Iya betul, itu penting sekali. Standar yang dibutuhkan oleh Angkatan Darat. Oke, dan saya dengar dengan story-story yang saya dengar ya, karena saudaranya dengar ya. Mungkin latar belakang abang ini seperti apa. Jadi abang ini udah beberapa kali ngetes tentara tapi kalah, jatuh bangun terus. Tapi karena sesuatu kegigihan atau harus mendorong niat kita ini pasti gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan gitu, nggak ada kemajuan. Berarti abang menang tahun berapa nih? Angkatan tahun berapa? Jadi saya alma mater 2017. Saya lulusan 2017, Tamtama PK 2017. Jadi dulunya pertama saya nggak yakin. Oh, nggak yakin. Kenapa bisa? Sekali bahwasanya apa yang saya impikan, apa cita-cita dari saya waktu kecil tidak terwujud. Kenapa? Satu, saya berpikir bahwa orang tua saya cuma petani. Iya betul sekali, betul. Petani. Jadi sangat-sangat
minim sekali. Peluang lah ya. Peluang dalam pikiran saya bahwa sangat minim sekali cita-cita saya itu terwujud. Jadi saya berpikir bahwasannya begini, semua itu di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan, betul sekali. Apa salahnya kita coba dulu, kita gali dulu kemampuan tersebut. Ketika itu memang udah nasib dan memang itu keinginan Tuhan kepada kita, ya pasti akan terjadi. Amin, amin. Dan sekarang udah terwujud cita-cita itu ya? Nah, sekarang udah terwujud dan sekarang juga udah dinas, bahkan baru kembali Satgas kemarin. Satgas ya. Satgas. Oke, sebelum kita jauh lebih ke Satgas ya, lebih ke Satgas karena nanti kita masuk ke sana. Karena Satgas itu adalah salah satu kehormatan kita untuk membela negara sendiri, betul kan Bang ya? Salah satu kehormatan bagi seorang prajurit. Ya, betul sekali. Dan sebelumnya dulu ini kita sebenarnya latar belakang kita ini ya sama-sama petani dan kebetulan juga abang saya seorang abdi negara, tentara juga. Tapi abang ini lebih duluan menang. Kalau abang saya dia angkatan 2019. Nah, sekarang kan udah terwujud nih cita-citanya kan, udah jadi seorang abdi negara, udah pakai seragam lah. Ini ganteng, udah ya siapa tahu kan ada yang minat. Ini jomblo nggak sih? Masih. Jangan ngaku jomblo deh. Berarti kalau ada peluang-peluang dari sana masih bisa lah ya? Masih bisa. Oh, masih bisa. Karena udah pakai kayak gini, Bos. Nah, biasanya sih kalau pakai kayak gini bidan biasanya perawat merapat ya. Karena itulah harus sebanding lah gitu ya kan. Ya sebenarnya itu kita nggak sebagai tolak ukur ya. Tapi ya di mana yang memang udah pas cocok yang itu, nggak kita harus pasti plot harus bidan atau bagaimana. Itu tidak bisa. Nggak bisa ya. Oke, sekarang udah abang udah jadi abdi negara nih kan. Kalau orang-orang lihat, wah enak nih pakai seragam, gagah dan segala macam. Jadi kan orang-orang di luar sana tahu ada orang yang pakai seragam, tentara, polisi dan segala macam. Di pandangan orang itu, wah ini gagah, ini enak nih kayaknya kerjanya, dihargai, dihormati, disegani di lingkungan masyarakat. Apalagi kalau udah pakai seragam begini, ini pasti tugasnya lebih besar lagi di lingkungan masyarakat. Nah, yang mau saya tanyakan nih, bagaimana mengubah mindset teman-teman kalau tentara itu nggak gampang? Karena kan maksudnya butuh perjuangan, fisik, mental, dan segala macam. Nah, bagaimana sih pengalaman abang dibagi-bagi ke teman-teman semua? Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu lah gitu? Oh ya, jadi untuk bagi rekan-rekan atau khususnya yang adik-adik saya yang punya keinginan untuk menjadi seperti saya, baik dia dari segi masuk polisi atau tentara. Jadi yang pertama-tama kita siapkan itu adalah mental kita sendiri, ya, mental kita sendiri. Jadi itu perlu ya mental ya, itu mental. Itu sangat perlu. Perlu ya. Itu sangat perlu. Jadi dari segi mental, kesehatan, jasmani. Ya itu penting, fisik lah ya, fisiknya. Jadi itu yang harus kita siapkan. Jadi sebelum kita mendaftar itu, sebelum kita melaksanakan tes, jadi jauh-jauh hari sebelum itu kita udah persiapan diri. Oh, persiapan diri. Jadi persiapan diri, jadi sehingga nanti kalau misalnya udah tes, jadi istilahnya nggak terkejut lagi. Nggak terkejut, oh ya betul. Jadi persiapannya udah matang gitu. Udah matang ya. Udah matang. Oke. Berarti yang pertama tadi mental harus siap. Mental harus siap. Dari segi kesehatan. Kesehatan juga siap. Jadi jasmani ya. Jasmani terakhir ya. Jasmani ini kan melingkupi semua jenis ini ya, ke fisik kan. Pertama mulai dari push up atau jasmani itu dia ada jasmani A sama B. Kita di tentara contohnya seperti lari. Sit up, push up, press up, renang. Dan B-nya ini apa nih? Yang B-nya ini? Itu seperti yang bagian B ini, kalau pertama bagian A itu adalah lari. Nah, yang B itu ruang lingkupnya itu seperti push up, sit up. Oh, berarti lari ini perlu karena kan tentara. Itu sangat-sangat perlu. Karena tentara kan larinya kencang-kencang ya kan. Sangat-sangat perlu sekali. Itu teman-teman tadi yang mental, kesehatan dan jasmani itu harus butuh persiapan
matang ini. Jadi pas tes hari hanya itu kan nggak terkejut kan dengan artinya kita udah siap. Udah siap lah ya, oke. Nah sekarang kan oke lah, teman-teman udah menang tentara. Nah mungkin mereka pengen tahu juga, ini di tentara itu pasti ada enak sama nggak enaknya kan. Ya. Nah menurut abang nggak enaknya ini di mana sih sebenarnya? Karena kan pasti yang orang tahu ini, wah enak nih jadi tentara. Padahal di belakang itu ada perjuangan dan kegigihan yang sangat luar biasa gitu loh. Ya, kalau memang saya juga pertama seperti itu. Jadi saya termotivasi dari beberapa saudara. Jadi kalau saya lihat sebelum saya jadi, kalau saya lihat itu dia Di Terawang dulu. berangkat dinas. Jadi dia pakai seragam itu kayak wow gitu. Tapi setelah saya masuk, rupanya banyak suka duka. Suka dukanya Suka banyak duka ya. banyak di situ dari segi latihannya. Ya latihan ini perlu yang mati-matian baru ini. Jadi segi latihannya di situ ya memang mental kita harus diuji. Harus diuji. Apalagi Iya kalau betul. misalnya udah masuk satu-satuan elit, jadi ya mental fisiknya harus kuat. Harus kuat. Oke itu guys ya. Itu nggak enaknya itu dibantai ya habis-habisan. Bukan dibantai untuk menjadikan seseorang menjadi mentalnya kuat dan fisiknya juga kuat ya kan. Yeah. Dan ininya juga kuat teman-teman. Jadi nggak harus fisik dan mental juga ya kan. Nah keenakannya ini apa nih yang ini nih? Karena orang-orang pasti wah enaknya jadi tentara. Ya menurut pribadi abang enaknya jadi tentara itu apa sih sebenarnya? Ya enaknya salah satu jadi kebanggaan di dalam keluarga. Keluarga. Kemudian bisa membantu sesama juga yang bisa membutuhkan. Terpenting juga sebagai pengayom masyarakat ya kan. Penting juga sebagai pengayom. Kita harus ini sama masyarakat, apalagi bersama masyarakat ini TNI pasti kuat. Oh, TNI bersama masyarakat. Nah, tadi udah kita membahas keenakan dan enggak enaknya menjadi seorang tentara. Kita tadi udah bicara mengenai enak dan enggak enaknya menjadi seorang tentara. Nah, kebetulan abang ini kita lah tahu kecil kita kayak mana, zaman kecil kita kayak mana. Dulu pernah kerja di restoran, jadi babu, jadi tukang bersih-bersih hotel dan segala macam. Kita ini dulu bekerja di salah satu restoran dan hotel di Kepulauan Nias dan sekarang udah jadi. Kalau orang-orang bilang ya bang ya, proses tidak mengkhianati hasil, betul nggak sih? Betul. Oke. Nah, Ada usaha yang mengkhianati hasil. that's right. Catat itu teman-teman. Nah, ini kita turut berduka juga. Abang ini kan bapak barusan meninggal beberapa bulan ya bang ya, beberapa bulan yang lalu. Dia bapaknya lagi sakit, memang udah lama. Cuman mungkin hari terakhirnya lah di bulan kemarinnya. Nah, sebagai seorang tentara dalam menyikapi hal-hal seperti begitu bang, bagaimana nih ada kebijakan atau tentara itu juga manusia bisa nangis dan segala macam. Bagaimana menyikapi ketika almarhum bapak dinyatakan meninggalkan kita selama-lamanya gitu? Ya. Ini pasti hal yang berat ya. Ya, itu sangat-sangat berat ya. Jadi itu kejadiannya bulan 1 kemarin. Jadi itu kebetulan saya lagi satgas. Oh satgas Saya lagi satgas di Maluku. Oh di Maluku. Ambon ya bang? Ambon ya. Tepatnya di Ambon. Jadi saya satgas Pamrahwan di sana. Jadi mendengar berita itu memang sangat-sangat terpukul sekali. Wow. Jadi mengingat juga. Itu hati seperti diiris-iris ya bang. Jadi mungkin ada saudara-saudara yang melihat video ini mungkin sudah merasakan atau orang tuanya sudah nggak ada, ya pasti merasakan demikian. Jadi menyikapi di situ. Ini posisinya lagi satgas ya bang? Posisinya lagi satgas. Oh lagi satgas. Yang namanya satgas itu ya bagaimanapun perintah tetap dilaksanakan karena itu memang ya udah kewajiban kita, udah tugas negara lah ya yang diberikan kepada kita. Cuman kan dikasih rekomendasi dari pimpinan atas, dari satuan atas, bahwasanya saya dikasih izin untuk kembali ke Nias. Untuk melihat bersama-sama untuk melihat terakhir lah ya. Terakhir kalinya sampai ke pemakaman. Itu dikasih berapa hari biasanya tuh? Itu saya dikasih waktu kemarin itu 7 hari. Jadi di perjalanan 2 hari di Nias pas acara cuma 4 hari saja. 4 hari saja.
Jadi teman-teman, yang menjadi seorang tentara itu nggak gampang. Ini kita harus meninggalkan keluarga dan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti yang kejadian ini kan, meninggalkan orang tua. Apalagi seorang ayah yang selalu mendobrak untuk menjadi seorang tentara yang seperti sekarang ini kan. Itu Jadi, pasti sedih banget ya Bang. Sedih banget. Kenapa? Karena sejak saya lulus Tahun 2017. saya jumpa sama beliau cuma sekali. Wow, Sampai hampir 3 tahun ya Bang ya. ya sampai beliau sudah meninggal cuma sekali saja saya jumpa dengan beliau. Oh my god. Jadi teman-teman, ya menjadi seorang tentara itu nggak gampang. Nah ini yang paling menyedihkan mungkin lah ya. Kita udah jadi tentara tapi kita masih belum sempat membanggakan orang tua yang selalu mendoakan kita setiap hari ya Bang. Nah kebetulan sebenarnya kami sama-sama ini, bapaknya udah nggak ada. Cuman bapak saya lebih duluan meninggalkan kami sejak umur saya 3,5 tahun. Nah kalau kalian tadi bilang enak jadi tentara, nah ini salah satu yang terpenting adalah keluarga teman-teman. Kita harus meninggalkan semuanya. Kalau dibilang udah menjadi seorang abdi negara, seluruh jiwa dan raga kita harus kita kasih sepenuhnya. Apalagi kalau baru-baru menang ya Bang ya. Itu nggak bentar aku mau ketemu bapakku dulu dan segala macam. Karena kalau kayak gitu ya ngapain harus jadi tentara kan? Ya, jadi yang perlu kita kasih tanda kutip di situ. Sebelum kita pakai seragam itu kita adalah anak kedua orang tua, tapi setelah pakai seragam ini kita adalah anak negara. Oh. Kita adalah anak negara, jadi apapun yang bersangkut paut dengan diri kita selagi seragam ini nempel ke badan, itu adalah kita anak negara, bukan anak kedua orang kita. Wow, itu teman-teman ingat. Sebelum kita pakai seragam ini, kita sebagai anak kedua orang tua kita udah pakai ini, berarti kita anak negara. Jadi apa yang diberikan negara kita harus melakukan, apa yang diperintahkan oleh negara kita harus lakukan. Nah, ini kan kita udah yang sedih-sedih lah udah kita tinggalkan dulu ya kan. Yang penting abang tetap semangat lah ya, jangan patah semangat gara-gara hal demikian. Itu udah berlalu dan kita nggak bisa menolak ya, itu udah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, abang sekarang udah Satgas di Ambon ya kemarin ya. Ya. Satgas ini apa sih kepanjangannya? Jadi kita di sana Satuan Pengamanan Daerah Rawan. Oh, daerah rawan. Oh iya, Ambon kan rawan ya. Jadi kita di sana mengasih penyuluhan kepada masyarakat. Misalnya ada sosialisasi, kita sosialisasikan. Oke, ya. Itu kerja kita di sana. Jadi di sana kita lama 1 tahun. 1 tahun. Yang harusnya 9 bulan, tapi ada perpanjangan. Perpanjangan ya kan? Ya, perpanjangan. Jadi di sanalah wujud kita sebagai tentara. Kita harus ngeter ini artinya kita masuk ke desa. Oh, ke pelosok-pelosok ya. Penyuluhan. Kita juga gotong royong kalau misalnya ada pembangunan desa, bangun jalan. Oh, jadi kita ikut di sana. Ya, namanya juga tentara adalah menunggal. Nah, di sana posisinya di Ambon itu di perbatasan nggak ya? Biasanya kan kalau Satgas ini kan di Papua itu yang ada perang-perang gitulah ya, di perbatasan lah, NKRI dan negara lain gitu. Ya, kalau dia di perbatasan itu di Papua. Di Papua, di RI Malaysia, sama di daerah RTDL. Jadi kebetulan yang pas kami datang itu, yang di Ambon itu Pamerawan aja, masih belum perbatasan. Oh iya, karena kan kalau nggak salah Ambon dulu pernah jadi konflik besar-besaran ya, dengan senjata tajam, senjata api dan segala macam ya. Nah, oke lah, itu Satgas ya teman-teman. Jadi kalau jadi tentara itu ya harus siap di segala medan area. Perang mulai dari penolong masyarakat, sosialisasi di masyarakat itu harus siap di segala area ya Bang ya, medan area ya. Nah, sekarang ini nih Abang kan baru pulang nih ikut. Kalau di tentara kan biasanya ada suara-suara gitu yang niup-niup trompet, drum band dan segala macam ya kan. Nah, Abang ini dia baru saja lewat atau lulus mengikuti kursus itu di jajaran Kodam se-Sumatera Utara ya. Sekodam 1. Sekodam 1 dan dia mendapatkan ranking 1. Wow.
Tuh guys, orang Nias itu pintar-pintar loh, ya kan? Nah, bagaimana nih ceritanya nih? Kok bisa terpilih dari Satuan Abang nih menjadi seorang mewakilkan lah dari Satuan Abang nih? Apa gimana ceritanya? Ya, jadi saya memang perwakilan ditunjuk dari sana, dari satuan saya. Jadi mungkin memang udah dikasih kepercayaan ke kita. Jadi kepercayaan itu harus kita laksanakan sesuai dengan perintah yang dikasih. Karena kita membawa nama satuan gitu. Karena kita harus banggakan, karena selagi kita di satuan, ya jiwa raga kita di situ, yang kita harus banggakan satuan kita. Wow, Kita harus junjung tinggi itu, kita harus besarkan. Jadi nggak mungkin orang lain yang besarkan satuan kita, kalau kita di situ aja. Betul sekali. Wow, dan dinyatakan ranking 1 ya, berarti Ranking 1. ranking 1. Ya. Di sana Abang sebagai apa nih? Ada drum band atau trompet atau segala Jadi yang kita pelajari di sana adalah musik gendrang dan sangkakala. Sangkakala. Oh, yang apa ya? Yang tiap upacara ada tuh. Ya. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Pasti ada drum bandnya itu Ya, emang. jadi kita kursus mengikuti itu. Jadi itu sebenarnya untuk mengiringi rangkaian upacara militer. Nah, jadi itu tugas kita. Oh, sebagai pembawa alat musik itu ya. musik. Oke teman-teman, dan mungkin itu aja dulu yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman semua yang pengen atau yang lagi gebu-gebu nih semangatnya mewujudkan impiannya menjadi seorang tentara. Apa sih motivasi yang Abang berikan kepada mereka? Ya, satu motivasi dari saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Betul. Ya. Orang tua saya cuma seorang petani, ibu saya juga demikian. Jadi bagi kawan-kawan, bagi adik-adik yang ingin seperti saya, tapi dari segi ekonomi sangat-sangat kurang, jangan putus asa. Yakinlah kita punya iman, yakinlah suatu saat itu akan berhasil. Amin. Itu akan berhasil selagi kita itu benar-benar yakin dalam hati kita. Latihan itu benar-benar kita ketekuni, itu akan berhasil. Yakinlah apa yang kita yakini, apa yang kita imani, itu pasti yang akan terjadi. Apapun itu, bukan suatu kendala baik dari segi ekonomi, bahkan orang tua tak mampu. Saya dulu demikian. Nggak mungkin cita-cita saya akan terjadi. Kenapa? Orang tua saya nggak mampu. Tapi selagi ada orang memotivasi, kita memang benar-benar berlatih, memang udah niat kita, itu pasti akan berhasil. Amin. Jadi bagi teman-teman semua yang lagi bergebu-gebu mewujudkan impiannya menjadi seorang tentara, saya masih nggak bisa lagi karena umur saya udah lewat. Umur saya udah 22 lewat, jadi nggak bisa ngetes tentara lagi. Jadi bagi kalian yang lagi semangatnya untuk mengetes tentara, untuk mewujudkan impian kalian, jangan pada semangat walaupun ekonomi rendah dan ekonomi kita tidak mampu, latar belakang kita seorang petani dan segala macamnya. Tapi kalau kita lebih giat, berusaha dan segala macam, pasti itu ada hasilnya, betul ya Bang? Yang penting kita selalu berdoa dan berusaha kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, untuk video kali ini, untuk segmen Fakir Cekece kali ini, kita akhiri sampai di sini saja karena Abang ini lagi buru-buru. Pesawatnya udah mau berangkat, jadi harus menuju Bandara Kuala Namu lagi untuk terbang ke Batam. Oke teman-teman, di sini kita membagi yang baiknya, memotivasi kalian semua. Siapa tahu kalian termotivasi dengan cerita Abang ini tadi. Menjadi seorang tentara itu nggak gampang, tapi banyak kerja keras yang harus kita lakukan. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat lah buat kalian semua. And kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar, ya terima kasih. Jangan lupa subscribe and share video ini. Siapa tahu teman-teman kalian juga bisa termotivasi dengan video-video ini. Dan jangan lupa stay tune karena kita selalu memberikan informasi dan membagi cerita yang sangat membangun dan memotivasi kalian semua. Oke guys, thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you next video. Peace!